Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya nama Habib Arifianto, mahasiswa PPG batch ketiga LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703 0251966. Perkenankan pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 kami akan memvideokan atau melakukan rekaman pembelajaran di kelas dengan tema salat jenazah. Selamat menyaksikan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia dan jangan lupa sarapan ya. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran akan kami cek dulu kehadiran anak-anak. Saya absen dulu. Sekarang ya tanggal 13 Senin 13 Oktober 2025. Adelia Surya Hadiron, Afikoh Adi, Aisyah Aurora, Daul Kalwa, Joso Hadiron. Hadir semua? Ya. Kukunya sudah dipotong? Kukunya sudah dipotong. Pakaiannya ya yang rapi. Jangan pakai jarum, bahaya ya. Kalau jarum nanti bisa nusuk, bahaya. Pakai apa namanya? Peniti atau bros. Nah, pokoknya Pak jangan apa? Asma. Oh iya, silakan dipimpin. Untuk mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu, yaitu lagu nasional salah satu untuk memupuk rasa nasionalisme dan untuk mengungkapkan ekspresi bahwa kita ini adalah warga negara yang cinta kepada tanah air. Ya, silakan berdiri dipimpin salah satu regu piket yang bertugas pada hari ini. Ya. Siapa yang piket? Ya. Apa yang mau kita nyanyikan? Lagu apa? Garuda Pancasila. Ya. Hafal semua kan? Oke. Yuk. Dipimpin. Ya. Nah, biar kita konsentrasi, kita latihan tepuk dulu. Ya. Nanti kalau saya bilang tepuk berarti ada tepuknya. Tapi kalau tidak ada kata-kata tepuk, tidak ada tepuknya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Nah. Enggak ada tepuknya ya. Saya ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Konsentrasi. Ya nanti kita mengikuti pelajaran. Ini nanti bisa konsentrasi. Tepuk 1. 1. Nah. Masih salah lagi. Jangan lihat saya ya. Kita akan membahas tentang satu hal yang masih berkaitan dengan kemarin. Ini di semester 1 kelas 8 kita membahas bab yang keempat adalah tentang sholat yang dianjurkan untuk berjamaah, yaitu sholat istisqa, sholat gerhana, itu hukumnya sunnah. Kemudian ada lagi yang terakhir yang kita bahas adalah sholat jenazah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat dan ketentuan sholat jenazah. Ada yang masih ingat hukumnya apa sholat jenazah? Iya, Pak. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa coba? Tadi kamu ikut angkat. Fardu kifayah adalah Bila sudah dilakukan oleh satu orang muslim, maka gugurlah kewajiban kelompok muslim lainnya. kalau tidak ada yang melakukan,
sama sekali tidak ada orang yang melakukan, gimana? Seluruh satu desa itu atau kumpulan itu mendapat dosa. Nah, semuanya akan berdosa. Istilah lain fardu kifayah itu adalah fardu yang kolektif. Paham? Kolektif dilakukan bersama-sama. Kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang melakukan, walaupun hanya satu orang, ini apa? Kewajibannya sudah gugur. Namanya fardu kifayah. Yang berbahagia itulah fardu kifayah. Makanya fardu kifayah ini sangat utama. Bahkan terkadang fardu kifayah itu lebih utama dari fardu ain. Kenapa? Karena fardu ain kan hanya menggugurkan kewajiban untuk diri kita. Ya kan? Sholat duhur, sholat ngasar itu fardu ain. Itu kan kalau kita kerjakan kita hanya gugur kewajiban kita. Orang lain kan tidak gugur. Dia tetap wajib, kamu wajib, kamu wajib. Kalau saya sholat duhur, kamu kan tetap wajib. Beda kalau fardu kifayah. Fardu kifayah itu makanya saya katakan terkadang lebih utama daripada fardu ain, karena bisa menggugurkan kewajiban untuk orang lain. Itu yang namanya fardu kifayah. Itu pentingnya. Oleh karena itu kita belajar tata cara sholat jenazah minimal ya, minimal nanti untuk kita ini pamulasaran jenazah, tajhizul janaiz, minimal untuk keluarga kita. Kalau misalnya satu daerah tidak ada, kita bisa maju dan gugurlah kewajiban orang lain. Itulah keutamaan fardu kifayah. Ya. Sekarang sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya coba masih ingat pelajaran yang kemarin. Sholat jenazah itu berapa rakaat? 4 kali takbir, tidak ada rakaatnya ya. Sujudnya berapa kali? Tidak ada. Rukuknya tidak ada. Jadi sholat jenazah itu dilakukan tanpa rukuk, tanpa sujud. Project based learning. Jadi adik-adik nanti kami berikan namanya lembar kerja peserta didik LKPD untuk dikerjakan. Nanti dibaca, adik-adik boleh memakai sumber belajar yang lain untuk mencari informasi. Kemudian adik-adik nanti menentukan kapan adik-adik akan mengerjakan proyek itu. Kemudian nanti selama pengerjaan proyek nanti saya sebagai pengampu, sebagai fasilitator akan mendampingi adik-adik. Ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian setelah proyeknya jadi, nanti adik-adik proyeknya berupa video, boleh berupa poster, boleh terserah. Nah, nanti setelah jadi nanti dipresentasikan di depan kelas. Gitu ya? Ya. Karena itu sebelumnya nih kami tunjukkan video link. Iya. Kelihatan? Kelihatan. Iya. Saya kelihatan? Tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. KPD-nya ya? Ya. KPD sebelumnya saya bagi kelompoknya. Kelompok nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kebablasan ulangi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat-ingat, kamu berapa? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kamu belum? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kamu berapa tadi? 1. Oke. Sekarang kelompok 1 merapat ke kelompok 1, kelompok 2 merapat ke nomor 2 dan 3. Ketiga, 4 yang keempat. Lagi ya. Silakan.
senyum-senyum. Ayo. Nah. Ini ada 4 baris. Ya, 4 baris silakan. Nomor 1 merapat ke nomor 1, bukunya di bawah. Nomor 2 merapat ke nomor 2. Nomor 3 ke nomor 3. Ini kelompok 4 ya, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, nih silakan. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Nih, silakan. Nah, kalau di sorot itu halaman 50 itu ya. Gantian dengan huruf jar bihi misalnya bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika. Bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bimina. Tuh perubahan domir. Namanya kata ganti domir. Nah, silakan adik-adik LKPD-nya dibaca. LKPD-nya dibaca sesuai dengan petunjuk, kemudian dikerjakan ya. Nih, LKPD-nya sudah, petunjuknya gimana? Petunjuk pelaksanaan 2 santri. 2 santri laki-laki. Yang pertama, diskusikan apa yang kita lakukan jika di lingkungan kita terjadi musibah atau bencana. 2, jika berhasil diidentifikasi lagi 2 santri yang al-khazini. Terus yang ketiga, rekam praktek salat jenazah kelompok memakai HP. Ini nanti akan praktek salat jenazah. Urut-urutannya sudah? Ya, didiskusikan dulu termasuk bacaannya, dibicarakan. Ya, kamu lihat terus ini. Didiskusikan. Bacanya kalau 2 orang laki-laki, hu jadi huma. Kalau hi jadi hi. Wa afihi misalnya menjadi 5 ya. Sesuai dengan tasrifan itu tadi ya. Kelompok 4. Ya, tugasnya apa? Terdapat seorang Perempuan muslim. Ini tidak berandai kata misalnya ya, misalnya menjadi korban. Biasanya enggak ada. Itu misalnya ya. Misalnya ada yang jadi korban. Perempuan muslim di jauh sana. Kita kan juga pernah ya salat gaib untuk perempuan muslim ya. Keluarga Pak Yai yang masih di desa itu ya. Ya kan? Itu kan muslim satu lagi. Terus nanti sudah dibicarakan, didiskusikan ya. Ini kelompok berapa Mbak? 1. Oh, kelompok 1, number 1. Yes. Number 1. Betul. Mendiskusikan ya apa yang akan kita lakukan. Terus mensolati jenazah 3 orang santri. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki yang kemarin jadi korban itu ya. Kamu bersedih? Itu usia SMP. Kamu bayangkan pagi
Nanti mau membuat pos. Baik, izinkan saya menjelaskan. Sholat Ghaib merupakan sholat yang dilakukan untuk menyalati jenazah yang lokasinya jauh dari kita. Terkhusus lagi bagi para santri Al-Ghazali yang sedang tertimpa musibah yaitu bencana ambruknya Masjid Lantai 3. Kita sebagai orang muslim wajib kita mengetahui tata cara dari sholat Ghaib. Tentu kita akan mengetahui hikmahnya, yaitu menumbuhkan rasa toleransi atau empati yang tinggi, berjiwa sosial yang tinggi, dan juga menumbuhkan sikap rasa saling tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Mekah akan mempraktikkan tata cara sholat Ghaib untuk satu orang perempuan muslim. Sebelum kami mulai tata caranya, Allahu Akbar. Praktek tadi ya, gimana? Grogi juga. Oh iya, kenapa kok grogi? Soalnya kan ada yang rekam, itu bisa jadi videonya bisa disebarkan. Jadi mungkin kalau belum punya rasa optimal takut salah. Takut salah, karena takut salah ya. Selain itu, kalau perasaan gimana dengan praktek sholat jenazah ini? Tadi nyolati siapa? Itu 2 orang santri Al-Ghazini. 2 orang santri Al-Ghazini ya. Itu sama-sama statusnya dengan kita sama ya, sama-sama santri. Saya tuh kalau ada musibah anak kecil itu ikut terharu karena anak saya juga bisa. Ada lagi yang mau disampaikan? Kita senang, soalnya dalam praktek jenazah itu kita jadi tahu caranya sholat jenazah dan suatu saat nanti kita bisa membantu tempat tinggal di rumah kalau ada yang Oh iya, bisa bantu-bantu juga. Kelompok 1, ada yang ingin mengomentari penampilan dari kelompok 2? Banyak. Sudah bagus, ada yang kurang? Tidak. Kalau ada orang meninggal, kewajiban kita yang pertama apa? Memandikan. Setelah dimandikan, mengkafani. Setelah mengkafani, menyolati. Terus yang terakhir, menguburkan. Padahal kita langsung loncat ke nomor 3. Nanti kapan-kapan nanti kita review dari awal ya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensalati, kemudian baru menguburkan. Nah, nanti kalau sudah lengkap, tugasnya apa? Nanti video adik-adik mau dikemanakan? Diposting di media sosial mana? Sekolah. Mau dikirimkan ke grup BA wali santrinya? Jangan. Malu, Pak. Dikirimin linknya? Ya. Jadi nanti ini praktek ini mau kita share ya? Mau di-share ya, silahkan bisa di media sosial. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Musimnya agak ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.